wabil asharihum yastaghfirun. Jadi sesungguhnya orang bertakwa itu dapat surga. Ciri-cirinya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Nah, khususnya di bulan Ramadan kan ada momentum makan sahur. Nah, anjurannya setelah makan jangan tidur. Oh gitu. Iya, jadi banyak istighfar. Karena di waktu itu Allah benar-benar mengijabah doa dan mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Somad dan hari ini tamu undangan kita siapa? Tidak lain dan tidak bukan yang sudah pernah berkunjung juga. Kak Umar Hanif Al-Hafiz di podcast aku di segmen Nggak Cuman Ngobrol. Terima kasih sudah hadir kembali. Apa kabar nih, Kak Umar? Sehat dong. Abang gimana? Alhamdulillah sehat. Ini hari ke-8 Ramadan, apa aktivitasnya nih? 8 Ramadan masih kuliah sih. Kalau pagi ya masih kuliah, kan kebetulan dari kampus juga ada jadwalnya. Jadi liburnya itu nanti 10 hari menuju lebaran. Oke, dari pagi sampai sore kuliah? Enggak, sampai zuhur aja. Dari pagi sampai zuhur. Kuliah di mana, Kak Umar? Kebetulan Anda sekarang kuliah di Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab. Kalau dikenal LIPIA, di Jaksel. LIPIA di Jaksel. Daerah mana? Pejaten. Oh, Pejaten. Dekat Pejaten Village nggak? Depannya. Oh, depannya. Jalan raya? Iya. Oh, seberangannya. Okay. Iya. Kalau depan Pejaten Village kan jalan raya. Iya, benar. Seberangnya maksudnya. Seberangnya. Okay. Iya. Berarti dari pagi aktivitas kuliah sampai zuhur. Setelah itu ya mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan ya, baik yang pribadi maupun yang berhubungan sama Sanggar Quran juga dan beberapa masjid yang lain, kan bantu-bantu kegiatan Ramadan juga. Masya Allah. Jadi full seharian sampai maghrib bahkan itu aktif ya. Iya. Termasuk datang di sebagai narasumber di podcast aku ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Boleh masuk ya? Boleh sih. Boleh dari dong. tadi tuh kita nyariin host satu lagi mana? Iya. Telat bang. Telat. Kok telat dari mana? Ya biasa. Tapi sehat ya. Kalau sehat sih alhamdulillah. Cuman Apa nih? sedikit. Bentar. Biasa apa? Kok saya merasa kok tidak biasa? Ada apa? Dari mana? nggak biasanya nggak telat soalnya. Biasanya nggak telat. Dari mana? Soalnya semalam tuh kan tidurnya kemalaman. Jam berapa tidur? Terus habis itu subuhnya jadi masbuk. Malah nggak dapet sahur. Oh, nggak dapat salah. Emang jam berapa bang tidurnya kira-kira? Kalau nggak salah tadi semalam tuh jam 2 tidur. Jam 2. Nggak kemalaman dong berarti kepagian kan jam 2 kan pagi Iya, dini hari tuh bang. dini hari. Tapi kan kalau yang Anda pahami ya, tidur kepagian itu contohnya kayak jam 7, jam 8 malam udah tidur. Nah, itu Oke, kepagian. itu kepagian tidur ya. Iya. Oke, baik. Kalau tidur mungkin kalau tidur jam 2 itu tidur di waktu pagi kali ya. Cuman kemalaman. Kemalaman. Iya. Oke. Kita damai aja lah ya. Oke, akhirnya tidak sahur. Nggak sahur, sholat subuh juga masbuk. Mas Bu, Itu- telat berapa rakaat? 2 rakaat. Satu. Oh, 1. Kan bangun azan selesai, buru-buru tuh beres-beres bersih-bersih. Iya. Langsung ke masjid, ternyata tetap masbuk. Tetap Mas Bu. Iya. Tapi itu gimana ya? Nggak sahur Isi. tuh. Tapi kalau misalnya orang nggak sahur itu puasanya sah nggak sih? Makanya. Jangan-jangan puasanya nggak sahur. Tapi emang kalau orang puasa nggak sahur emang nggak sah ya puasanya? Ya Itu gimana sih? Kalau kita ngelihat ke fikihnya kan syarat untuk puasa itu 2. Apa tuh? Yang 2. Yang pertama niat, Iya. yang kedua imsak. Oh, malah sahur nggak masuk. Sahur nggak masuk. Sahur tidak masuk di syarat sahnya puasa. Enggak. Berarti kalau selama 30 hari kita nggak sahur tapi tetap puasanya sah berarti ya? Sah ya. Sebetulnya sah. Cuman agak Berarti aman menyiksa ya? diri juga Aman sih. ya, aman ya? Aman. Kok orang sahur gak diniatin gitu agak. Ah. Iya. Iya. Jadi teman-teman semuanya syarat puasa itu 2. Niat, Niat. puasa, lalu imsak. Imsak. Nah, imsak itu apa? Imsak itu artinya menahan.
Menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu maknanya imsak. Itu mana imsak. Oh, baru tahu juga nih. Mungkin teman-teman di rumah juga baru tahu, sering mungkin dapat jadwal imsakia kalau menjelang Ramadan. Tapi mungkin teman-teman di rumah nggak tahu nih imsak sendiri artinya apa. Biasanya kan imsak tuh waktu ya. Iya, Waktu biasanya sebelum azan subuh. Udah imsak belum biasanya nih? Oh, udah imsak belum? Padahal itu kenapa dibilang udah imsak belum? Mungkin karena kalau imsak itu kan sudah tidak dibolehkan lagi makan atau apapun yang membatalkan puasa. Nah, sebentar. Jadi teman-teman semuanya dan Bang Somad dan Bang Zadi, Iya. jadwal imsakia yang ada di rumah kita memang berisi tentang waktu. Waktu. Dan populer banget di masyarakat kita bilang, udah imsak gak boleh makan lagi, ya kan? Iya, betul. Iya. Padahal sebenarnya dalam fikih batas sahur maksimal adalah azan subuh. Oke. Nah, di Lalu masyarakat- fungsi jadwal Nah, imsakia di masyarakat kita itu ditarik mundur 10 menit sebelum azan subuh sebagai waktu jaga-jaga lah bahasanya. Kayak diistilahkan imsak itu artinya menahan kan. Kita nahan nih, jangan sahur yang berat-berat dulu. Minum masih boleh. Makan-makan kurma yang ringan masih boleh. Biar pas azan nggak repot kita. Jangan sampai ntar pas azan lagi ada kuah rendang gitu kan. tapi Kamar, bukannya ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu menganjurkan kita sahurnya itu diakhirkan. Maksud pun diakhirkan, jangan sampai juga akhirnya nabrak ke waktu azan. Rasulullah dulu ada 2 muazin. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kalau Bilal azan berarti itu tanda waktu subuh mau dekat. Disuruhlah Ibnu Mas'ud baca 50 ayat. 50 ayat setelah azannya Bilal. Setelah azan Bilal. Dengan bacaan yang standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Para ulama mengatakan standarnya 10 sampai 15 menit. Baru nanti setelah itu Abdullah bin Umi Maktum azan. Disitulah waktu tidak boleh makan dan minum, yang menjadikan tanda kita harus imsak sampai waktu berbuka. Oke, jadi Ada 2 poin ya. ada 2 poin tuh, berarti pertama tuh kurang lebih azannya tadi Bilal itu kalau sekarang berarti jadwal imsakia tuh jadwal Bisa. azannya Azan Bilal Bilal tuh. zaman dulu. Kalau azannya Umi Maktum itu azan subuh beneran. Iya. Tapi ada yang menarik lagi tuh Apa tuh? mengenai istilah imsak itu. Menahan, artinya menahan bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi menahan dari yang tadi Komar jelaskan. Ya, dari Menjaga-jaga gitu. menjaga-jaga dan tapi kalau hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja? Membatalkan puasa itu Tadi udah sekalian sebutin tadi ya, apa tuh? simpelnya ya, makan, minum, dan yang memuaskan syahwat. Mohon maaf ya, hubungan suami istri, ghibah, itu juga akhirnya bahkan beberapa ulama mengatakan kalau kita mengatakan suatu hal yang tidak manfaat itu menjadi mengganggu pahala puasa kita. Mengganggu ya. Mengganggu, mengurangi pahala, tapi tidak Iya. sampai membatalkan ya. Oke. Tapi bahaya juga kan. Iya, benar. Sayang kalau misalkan Udah capek-capek puasa, malah rugi. Bahaya rugi kan. Bangun sahur kan ngantuk-ngantuk. Udah bangun-bangun pagi ngomongin kebaikan orang, boleh dong. Boleh. Oh ke situ arahnya. Boleh kan? Iya, boleh. Ya, tapi Masa ada nggak boleh? Di kalangan remaja tuh banyak yang bilang juga loh, kalau kentut itu membatalkan puasa. Bener nggak sih kamu? Itu ada sempat Ada terdengar nggak? kalau misalnya kentut, apalagi kentutnya dari dalam kolam renang, misalnya lagi berenang, itu bener nggak? Itu ada belebek-belebeknya itu loh. Blubub-blubub, mungkin ada ikan lewat Bisa sebenarnya. jadi. Susun aja Itu Anda. menurut Islam pandangannya gimana? Jadi buang angin, buang air kecil, buang air besar tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Gini, gak mungkin juga kan Allah menyusahkan manusia. Iya. Kan di dalam ayatnya jelas kan, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Gak mungkin kita disuruh sekitar 12 jam lebih nahan kentut, nahan kencing, nahan BAB, gak mungkin. Iya. Tapi emang rada aneh sih itu ya. Rada aneh sih, cuman itu berlangsung lama soalnya. Pemahaman Kayak dari gitu kecil ya? sampai sekarang kayaknya masih ada saja perdebatan kalau misalnya kalau kita buang kita kentut di dalam sambil berenang di kolam renang terus kita kentut itu batal. Biasanya bocil-bocil. Iya, bocil-bocil gitu. Terus masuk air telinga kemasukan air batal. Mereka kan memahami yang katanya bolongan-bolongan itu nggak boleh dimasukin sesuatu, Iya. maka membatalkan puasa lagi. Iya. Apakah mungkin air masuk di telinga sampai di Lambung. lambung? Bisa menghilangkan haus. Kan Kalau misalnya air itu masuk di telinga dan menghilangkan haus, dahaga, mungkin saja. mungkin saja bisa batal. Tapi masalahnya kan
tidak. Nggak sampai. Ada juga yang dulu bilang nanan ludah batal nggak sih? Iya, itu gimana tuh? Secara fikihnya, ludah itu kan bagian dari tubuh kita sebenarnya. Oke. Bukan suatu hal yang datang dari luar. Oke. Jadi ulama membolehkan kita menelan ludah. Tapi tidak disengaja juga Tapi sih. bukan berarti kita boleh nampung ludah kita terus diminum. Itu kan sudah keluar. Itu sudah keluar Iya, jadinya. karena sudah keluar. Agak jijik memang nggak apa-apa ya. Iya. Bentar, walaupun jijik tapi kalau misalnya harus dijelasin Harus ya. dijelaskan memang. Mungkin ya di belahan bumi lain gitu, utara barat ada yang Siapa melakukan. tahu dia lagi survival kan. Karena kan waktu Di puasa beda-beda ya di setiap tengah- negara ya. Mungkin dia dapat puasa yang 15 jam, 16 jam, udah nggak kuat ngumpulin ludah. Agak jorok sih tapi. Agak jorok sih. Iya, iya. Oke, menarik. Gitu ya. Berarti kentut bahkan itu tidak ya. Kalau mungkin yang membatalkan puasa tadi yang disebutin kamu Iya. juga tadi kayak makan, minum dan hal-hal yang mungkin tadi yang bisa memuaskan. Tapi terkait hawa nafsu tadi. Ini pernah dengar juga tuh katanya puasa itu bisa memberi berkah ya. Maksudnya kayak gimana? Wah, sahur maksudnya. Oh iya, sahur. Oh. Puasa. Waduh, kurang Sahur, minum itu kalau nggak salah hadis Rasul kalau nggak salah. Oh. Nah, jadi apa gitu? lupa ya. Udah kalau aja deh. Barokah, ada barokahnya gitu. Iya, Inna dari fis sahur sahuri itu. tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Benar nggak sih? Benar. nggak sih? Benar. Benar nggak? Jadi Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu banyak berkahnya. Banyak berkahnya. Walaupun tidak menjadi syarat sah puasa, tapi Rasulullah menganjurkan untuk sahur ya. Karena banyak berkah. Sebentar, Berarti- bukan syarat sah, lebih tepatnya rukun puasa. Rukun puasa. Rukun puasa. Iya. Jadi Rasulullah itu mengatakan sahur itu banyak keberkahannya. Nah, aku pernah baca artikel dari Dr. Rohid Mahmud, yaitu ulama Yordan ya. Beliau mengatakan dan menafsirkan dari hadis tasaharu fa inna fis sahuri barokah, ada beberapa poin penting. Yang pertama, keberkahan yang dimaksud Rasul adalah di mana Allah menyediakan pahala yang besar. Kan di dalam sebuah Az-Zariyat di ayat 15 sampai 20 halaman sebelah kanan agak ke tengah, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im sampai pada ayat wabil asharihum yastaghfirun. Jadi sesungguhnya orang bertakwa itu dapat surga. Ciri-cirinya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Nah, khususnya di bulan Ramadan kan ada momentum makan sahur. Makan sahur. Nah, anjurannya setelah makan jangan tidur. Oh gitu. Iya, jadi banyakin istighfar. Karena di waktu itu Allah benar-benar mengijabah doa dan mengampuni dosa. Nyambung berarti tadi yang di pembahasan kita di awal tadi. Yang mana? Makanya tadi kan ada azan 2 kali tuh. Jadwal imsak dikasih 10 menit kan setelah sahur kan. Iya. Pertama nyambung karena Rasulullah kan menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur pertama. Betul, satu. Setelah kita sahur itu berarti tidak mepet banget. Kalau misalnya kita mengartikan mepet banget dengan subuh, berarti tidak ada jeda dong. Iya. Tapi karena tadi ada 2 azan yang berbeda, berarti memang dikasih jeda antar setelah sahur sampai datangnya subuh. Betul. Mungkin waktu itu dipakai buat Bahkan beristighfar. diperjelas tadi Benar. ada sahabat juga yang disuruh baca 10 ayat ya. Iya. 10 ayat. Mungkin itu maksudnya adalah zikir pada Allah atau ingat Nabi juga ya. Oh gitu. Iya, terus yang kedua yang terpenting juga, Iya. kenapa harus sahur? Ternyata kata Amr bin As, Rasulullah menyampaikan bahwa bersahurlah kalian faslun bainana wa baina ahlil kitab fis sahur. Puasa kita bedanya dengan puasa ahlul kitab adalah pada sahurnya. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Nasrani maksudnya. Oke. Nah, jadi Orang kalau Nasrani mereka puasa juga. nah, mereka ada syariat puasa pada masanya, tapi mereka nggak sahur. Nah, Rasulullah ingin umatnya beda. Oke. Kita sahur. Oh, khusus apa biar beda sama Alur kita. Alur kita. Dan ternyata hikmahnya banyak. Salah satunya orang yang sahur itu punya sugesti ke dirinya, aktivitas hari ini normal dan saya mampu. Ya dong, kan saya udah makan. Udah Ya, makan. udah makan. Iya. Dibanding orang yang nggak sahur, lemas. Aduh, nggak Oke. sahur nih. Akhirnya di kamar tidur. Tapi tadi nyambung nggak sih sama yang tadi telat? Bawaannya kayak lemas, Iya. mensugesti dirinya, Iya. aduh lemas banget, telat. Iya ada sih orang. Ada. Mungkin kan kalau Kan lagi misalnya- hilaf. hilaf kan ketiduran. Mungkin sholat malam semalam sampai jam 2 kan nggak tidur kan. Masya Mungkin Allah. ada sih teman kita
Itu Soleh banget ya. Soleh banget emang. Iya. Tapi gimana? Ngomong-ngomong tadi kan udah dijelaskan ya. Iya. Salah satu yang membatalkan puasa itu menggibah ya. Oh, menggibah itu kan berbicara di belakang orangnya kan. Iya. Kalau saya berbicara di depan orangnya. Oke, jadi itu Tapi- teman-teman. Makasih sudah mengingatkan. Hati-hati di jalan. Makasih sudah mengingatkan. Oke, jadi itu Ada ongkos teman-teman. nggak? Jadi hikmah sahur yang pertama keberkahannya Keberkahan. banyak. Allah tempatkan banyak pahala dan menjadi pembeda identitas kita sebagai umat Islam. Oke. Dan tentunya sahur menjadi anjuran yang kuat dari Nabi Muhammad SAW. Itu sih yang paling Oke, terima kasih banyak. Kita dapat Tapi tadi kesimpulan. banyak pertanyaan loh dari orang-orang itu mengenai imsak. Katanya tuh kalau ada imsak nggak boleh makan lah. Itu waktunya kita berhenti untuk masukkan asupan-asupan. Itu bener nggak ya? Mungkin tadi kayak udah sampein sama Kak Umar ya, mungkin Iya. kalau ditanya masih boleh makan atau enggak masih boleh ya. masih boleh. Cuman jaga-jaga, hati-hati. takut Jangan sampai di waktu imsak itu kita makan yang berat, makan yang bisa dibilang sulit dihilangkan bekasnya dengan air. Jadi akhirnya masih kerasa tuh pas salat subuh. daripada khawatir, mending diselesaikan dulu. pas imsak. Karena lebih baik setelah imsak itu mendingan kita zikir tadi ya. Ya, Zikir. perbanyak zikir, istighfar tadi. Iya. Mungkin itu aja hari ini. Terima kasih banyak. Ini kita dapat kesimpulan karena host kita tadi telat. Akhirnya kita membahas tentang apakah sahur itu membatal apa? Apa kalau nggak sahur? Kalau nggak sahur, puasa kita sah atau enggak? puasa kita sah atau enggak? Ternyata jawabannya adalah sah, teman-teman. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah sah. Jadinya dilanjutin nih, nggak jadi kok. Karena nih. karena sahur bukan termasuk dari rukun, Rukun tapi puasa. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk sahur karena di dalam sahur terdapat Berkah. Banyak berkah. keberkahan. Makanya para morning person nih kalau bisa sih bangun sahur ya. Karena banyak Iya. benefitnya. Iya, banyak Banyak. benefitnya. Betul. Banyak banget. Itu aja dari kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Umar sudah mampir. Alhamdulillah ya, obrolan kita hari ini banyak manfaatnya. Semoga. Semoga banyak Tapi kayaknya manfaatnya. banyak sih. Kayaknya banyak, alhamdulillah ya. Untuk teman-teman yang masih penasaran atau ada yang berbeda pendapat, silahkan boleh tulis di kolom komentar, atau yang mau nanya boleh juga ditulis kolom komentar. Nanti kita jawab di episode berikutnya. Insya Allah. Oke, jangan bosan-bosan datang di Siap. podcast kita nih ya. Aman. Alhamdulillah ya. Tinggal- Mudah-mudahan juga kuliahnya lancar. Amin, amin. Imam tarawihnya lancar juga. Amin. Oke, mungkin itu aja ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang kedepannya episode depan nanti nggak jadi host lagi.